Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beribadah pada pagi hari ini, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri semua, kita mengangkat pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Segala puji syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berada kembali ke hadirat-Mu untuk kami boleh memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan-Nya, kemurahan Engkau Tuhan. Saat ini kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Sucikan dan kudusan kami, biar kami layak di hadirat-Mu. Kami layak untuk memuji memuliakan nama
Terima kasih Tuhan, kamu serahkan acara ibadah kami Tuhan dari awal dengan sampai akhir dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus semua yang bekerja, Roh Kudus semua yang merapi kami semua Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu menjadi Tuhan yang berharum Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani kami serang dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sungguh pujian sehingga WS hamba-Mu Tuhan. Rapi mereka semua Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan, mereka boleh bersemangat untuk menghormatkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara kami yang masih dalam perjalanan, bimbing mereka tibakan tempatnya selamat, sehingga boleh bersama-sama memuji muliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kamu serahkan acara baik yang dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami buka dari ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan punya pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai
susah atau senang, Dia akan menghibur kita. Amin. Haleluya. Kita akan tetap berdiri, saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada pujian yang berkata, seperti rusa yang haus rindu aliran sungainya. Haleluya. Amin Tuhan. I
Bu Esther yang berdoa. Haleluya. Bapa Allah yang bertata di surga, Bapa yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biar Tuhan Kamu sucikan hati dan pikiran kami. Biar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Untuk hamba-Mu Tuhan, Bapa mereka happy mengapok. Tuhan yang percaya Tuhan, urapan surga ada padanya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus. Kami akan duduk diam dengan sabda-Mu di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk bersama kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Di Lukas pasal 18 ayat 1. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perikop ini saudara lihat yang diberikan oleh lembaga Alkitab, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar, maka dimulai dengan doa. Mereka, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. HP kalau ada kemudian itu. Perumpamaan untuk menegaskan kepada setiap orang percaya, pada waktu itu pada murid-murid, maka sekarang kepada kita yang ada. Lalu diambil gambaran tentang satu kota yang mempunyai hakim yang tidak benar, hakim yang lalim. Ini perumpamaan Yesus, saudara, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Dan di situ ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Jadi antara hakim dan seorang janda, memang dikatakan ayat 1 suatu perumpamaan. Dan ada yang berkata bahwa kemungkinan ini memang seperti itu. Ada yang seperti itu di satu kota. Karena kalau kita lihat ayat 2, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Yang menghadapi hal seperti ini, saudara, tidak ada yang lain yang diajarkan Yesus adalah selain berdoa. Menghadapi orang seperti ini, tidak menghormati seorang pun. Tapi hebatnya dia bisa jadi hakim.
dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kebalikan di situ ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, dampak dari doa di sini di jawabannya dibilang dalam ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi doa itu saudara kaitannya dengan iman. Dan memang sangat berkaitan dengan iman. Karena kalau tidak, maka akan sangat susah. Jadi doa itu jadi formalitas. Dalam semua reaksi kepada Allah, tujuan kita kepada Allah adalah berdasarkan hati yang sungguh. Jangan jadi formalitas. Doa kita, ibadah kita, persembahan kita, semua harus menjadi kenyataan adalah untuk Allah. Karena kalau tidak, maka akan menjadi sia-sia dan dibilang menjemukan. Kata jemu dalam ayat 1 ini, dengan tidak jemu-jemu itu dibilang putus asa, menjadi lemah, karena ada sesuatu. Menghadapi dibilang seperti hakim ini dalam sebuah kota. Dan Yesus menegaskan bahwa ia akan segera membenarkan mereka. Jadi dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk menghadapi setiap persoalan, menghadapi orang siapapun, maka dikatakan, ditegaskan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi doa itu mampu mengatasi segala sesuatu, mampu merubah, kalau di sini mampu merubah pikiran, karakter orang. Nah itu kok bisa itu? Ya karena dikatakan walau aku tidak takut akan Allah, digambarkan tentang seorang janda yang datang dengan segala kelemahannya, kekurangannya, tetapi Alkitab berkata dia tidak jemu-jemu datang. Nah ini yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya dalam firman ini, bahwa ia segera membenarkan mereka. Kenapa? Ayat 3 sudah perhatikan. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah itu hakku. Jadi antara kita dengan Tuhan punya hak dan kewajiban, saudara. Jadi ini yang menyebabkan ia segera membenarkan mereka. Karena dia datang dengan tidak jemu-jemu, karena dikatakan dalam pihak atau ia benar, bukan cari-cari hal. Itu benar, haknya dia. Benarkanlah perkaraku. Nah, kalau di sini langsung dikatakan belalah hakku. Nah, jadi karena haknya dia, memang dia tidak malu untuk datang terus-menerus menghadapi hakim itu. Dan dikatakan di situ berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati seorang pun. Apalagi janda, tidak menghormati seorang pun. Jadi karakter ini sangat susah. Ini kan yang sering kali kita bilang sudah susah berubah dia. Ketemu orang seperti itu susah berubah. Jadi kalah sebelum berperang. Tapi janda ini tidak, datang terus kepadanya. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa ia segera membenarkan orang-orang seperti ini, yang tidak jemu-jemu, yang tidak putus asa, dalam keadaan yang bagaimana, ditolak loh. Pada beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jelas sekali ditulis dia pada waktu itu menolak karena dia tidak menghormati seorang pun. Tetapi karena janda ini datang terus kepadanya, maka akhirnya berubah dan membenarkan apa yang menjadi permintaan si janda itu. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Ini hakim ini dia merubah karakternya itu bukan untuk yang tidak benar. Merubah itu bukan karena si janda ini kawannya, bukan, tetapi karena memang haknya dia. Nah, itu. Jadi kalau sudah menjadi haknya dia, nah itu. Nah dengan Tuhan, saudara, kalau kita baca Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, kata firman Allah, karena kita akan menuai pada waktunya kalau kita tidak menjadi lemah. Jadi janji daripada perbuatan baik itu yang tidak jemu-jemu itu adalah tuaian. Kalau sudah berbicara tuaian, maka itu sama dengan dia menabur. Itu dibilang perbuatan baik. Taburan, tidak ada yang kita taburnya dalam Tuhan lantas sia-sia. Nah itu kalau dibilang kembali kepada itu, dibilang haknya, di mana hak kita? Saya selalu katakan kepada kita tentang Roma 4 ayat 4, bukan? Roma 4 ayat 4. Itu ada sang berbuat baik, itu ada sangkut paut dengan kerja. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ini tuh firman Allah membuka peluang. Kalau kita sudah lakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita punya hak. Nah haknya itu yang menyebabkan itu cuma bisa dikomplain dengan doa. Nah si janda ini karena dia tahu itu haknya, tidak jemu-jemu, dia nggak ada rasa malu dia karena memang haknya. Nah itu. Dan Alkitab berkata pada akhirnya Yesus bilang, ia segera membenarkan mereka. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Orang pilihan Allah, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Pilihannya yang balik kepada ayat 1, yang tidak jemu-jemu berdoa, selalu berdoa, itu orang pilihan. Siang dan malam. Orang pilihan dibilang, orang pilih dibenarkan Allah. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Allah akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah sekarang ada sangkut paut dengan iman, dengan tidak jemu. Kalau dalam Galatia bilang, kalau tidak menjadi lemah. Kalau bilang menjadi lemah itu karena pengharapannya, imannya itu sudah, nah itu yang bilang berkurang. Karena berkurang, datanglah putus asa.
tawar hati. Apa iya Allah memberikan? Apa iya Tuhan akan berikan? Tapi janji firman Allah kepada setiap orang pilihannya dikatakan ia pasti akan membenarkan. Itu janji Tuhan kepada setiap orang. Ia akan segera membenarkan mereka. Kenapa? Saya ulangi, karena itu haknya. Tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, kalau haknya sama dengan yang dikatakan Lukas 18 ini mulai ayat 1. Haknya tetapi dapat tantangan. Ada orang yang ingin merebut haknya. Ada orang yang tidak mau memberikan haknya. Satu-satunya dia datang kepada tepat orangnya. Walaupun dikatakan hakim itu lain, tetapi karena dialah yang mengatur, datanglah dia. Ini seorang janda yang lemah, tetapi berulang-ulang dia datang kepada hakim itu. Belalah hakku terhadap lawanku. Ada lawan yang ingin merebut haknya. Ada lawan yang ingin menggeser keyakinannya. Ada lawan yang ingin mengambil apa yang menjadi haknya. Dan kalau sudah berbicara seperti itu, dikatakan dia datang kepada yang tepat, hakimnya yang menentukan. Berulang-ulang kali. Awalnya dikatakan ditolak. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Itu dalam ayat 4. Beberapa waktu. Kata beberapa waktu itu sudah cukup lama dalam perjuangannya. Ditolak. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia datang terus karena sekali lagi karena itu haknya. Akhirnya dikatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Saya mau katakan kepada kita, pada waktu hakim ini membenarkan dia, hakim itu tidak salah. Karena janda itu haknya. Nah itu, yang dia benarkan haknya, yang dia rebut orang. Jadi dia bukan orang yang berbuat walaupun lalim, tidak menghormati, tetapi secara hukum dia tahu itu haknya. Jadi dia harus dibenarkan. Itu manusia yang dikatakan hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang tidak benar. Tetapi Yesus memberikan suatu gambaran bahwa kita mempunyai Bapa yang baik, kita mempunyai Allah yang baik, yang mengetahui seluruh keberadaan kita. Maka dikatakan kepada orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Sebab itu dikatakan dalam ayat 5, ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia. Namun si janda ini karena datang terus, lebih baik aku membenarkan dia. Pola pikir antara hakim dengan Allah kan sangat berbeda, saudara. Tetapi Yesus memberikan suatu untuk menegaskan bahwa setiap apa yang menjadi perbuatan kita dengan Allah tidak ada yang diabaikan oleh Allah. Ia akan segera membenarkan mereka. Kata segera itu kembali lagi kepada Galatia tadi, kita akan menuai pada masanya. Jadi punya masa, kata segera itu ada masanya. Itu yang dikatakan dalam Galatia tadi. Kita akan menuai pada waktunya kalau kita tidak menjadi lemah. Jadi ada tuaian. Nah itu dia bilang seakan-akan sudah ditolak demikian rupa, tidak dianggap, tidak dihormati. Tetapi dia datang terus dan akhir Alkitab katakan, Yesus katakan perempuan itu ia memperoleh apa yang menjadi haknya, dibenarkan. Nah itu, karena itu haknya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Orang-orang pilihan ini, saudara, ada dalam ayat 1. Orang yang selalu berdoa. Orang yang selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu itu orang pilihan. Jadi jawaban yang diberikan Yesus, harapan yang diberikan Yesus pasti.
pasti dia akan memperoleh apa yang menjadi haknya. Lalu dikatakan, tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi pada waktu itu Yesus sedang berbicara tentang pengharapan dalam orang berdoa. Nanti kalau dia datang, adakah dia jumpai iman bertahan dalam pergumulan yang sulit, ditolak, diabaikan, tidak dianggap. Tetapi Alkitab berkata dia datang terus, dia berdoa terus kepada Allah, tidak jemu-jemu. Nah, apalagi kita yang kita yakin bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah mengecewakan, Allah yang tidak pernah mengabaikan, Allah yang tidak pernah menolak permohonan umat-umatnya. Nah, Alkitab berkata Allah akan segera membenarkan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya. Orang pilihan ini akan akhirnya akan dapat apa yang menjadi keinginannya. Ini kata orang pilihannya. Kalau kita baca pasal 8 ayat 37 Roma. Tetapi atau mulai 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita bukan cuma sebagai orang menang, tetapi lebih dari orang-orang, dibilang lebih dari orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Kalau bilang lebih dari pemenang, berarti kan dia menang. Menang dalam pergumulan, menang dalam perjuangan, menang dalam pertempuran. Nah, itu orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang lepas dari segala pergumulannya dan mencapai apa yang dia gumuli. Itu dibilang orang-orang lebih dari orang-orang yang menang. Jadi bukan cuma sekedar pemenang, bukan cuma sekedar orang menang, tetapi lebih. Awalnya ayat yang ke-36 bilang setiap hari berada dalam pergumulan. Karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Karena engkau besar. Karena Tuhan. Jadi saudara, kalau kita gambarkan dengan Tuhan itu semua berjalan mulus, nah ini iman yang gampang putus asa. Tetapi perhatikan firman Tuhan ini. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahaya maut loh, bukan cuma sekedar bahaya, ini bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tidak dianggap sebagai manusia. Nah, itu. Tetapi datang ayat 37 jaminannya. Lebih dari pemenang. Dianggap seperti domba-domba sembelihan. Ini manusia-manusia, tetapi dianggap seperti domba-domba sembelihan. Dengan kata lain, tidak dianggap sebagai manusia. Karena engkau, karena Tuhan. Jadi kesulitan yang mereka alami pada waktu itu, jemaat di Roma alami itu bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan. Dan itu seperti kata, seperti ada tertulis, kata seperti ada tertulis itu sudah suratan. Hidup mereka seperti itu. Jadi pada waktu juga kena, pada waktu juga mereka alami, mampu mereka bertahan dan keluar sebagai pemenang. Karena sepertinya sudah digariskan, sudah tertulis, sudah suratan. Mereka seperti itu. Dalam safari wilayah 11 kami kemarin, 3 hari di wilayah 11 Setu dan Cibarusa, pendeta-pendeta muda, pendeta-pendeta muda dan cukup potensi, saudara, melayani di desa seperti itu. Kenapa saya bilang potensi? Karena beberapa pendeta ini
dalam keadaan seperti itu mereka buka kelas bimbingan belajar, berarti potensi. Nah itu. Jadi kalau mereka buka bimbingan belajar orang awam dari bisa ambil orang umum. Tapi sulitnya dalam perhubungan walaupun sudah begitu, tetapi tetap aja sulit. Tapi ada beberapa bilang begini, dalam keadaan seperti itu kami bersuka cita karena apa yang kami dengar disaksikan oleh pendeta-pendeta senior, mereka mengalami susah, sekarang kami alami. Justru bukan buat mereka mundur dengan kesulitan itu, ditolak, dihina, dilempari, ke rumah dilempari. Tapi dalam keadaan begitu mereka ingat kesaksian. Waktu mereka masih remaja, sampai mereka masuk sekolah Alkitab, mereka dengar, sekolah Alkitab pun mereka dengar kesaksian itu, karena orang-orang Pentekosta. Jadi mereka dengar itu kesaksian. Sulitnya perjuangan dalam melayani Tuhan, mencari jiwa. Dan pada waktu alami seperti itu, ganasnya tantangan, mereka bilang kami bersuka cita karena apa yang disaksikan dulu kami alami sekarang. Jadi, ini hebat ini. Nah, tidak merasa putus asa dengan tantangan itu, tapi justru mereka bersyukur karena mereka alami apa yang mereka pernah dengar. Sulitnya, jangankan sulit tanpa, yang sulit cuma tidak ada makan ya sudah, itu sudah biasa. Sebab itu saudara saya selalu katakan kepada teman-teman, kalau bicara soal pedalaman jangan bicara di luar, tapi di Bekasi banyak. Suami istri punya anak, Gembalang suami istri punya anak 2, punya anak 3 masih kecil-kecil. Ibadah nggak jalan lamanya. Ada yang dilarang berapa bulan, dihentikan. Mau makan di mana dia? Nah, jadi dia bilang kalau nggak berdoa ya udah nggak dapat. Tapi justru di situ mukjizat datang. Ada yang bilang selama seperti itu saya berjanji berdoa, saya tidak mau keluar rumah. Nggak ada ibadah, nggak ada kolekta masuk kan, nggak ada kolekta, saya tidak mau keluar rumah, tetap di rumah. Tapi ajaibnya Tuhan pilih lah. Orang seperti itu ada, jangan sudah bayangkan itu di luar, di Bekasi banyak sudah seperti itu. Kalaupun ada yang kebaktian, sekali kebaktian 10 orang, berapa sih kolektanya? Hitungannya 2-2. Suami istri punya anak, mau makan berapa hari itu? Itu keberadaan mereka di dalam pelayanan, tetapi tampilnya, ya itu nggak ada yang tampil kira saudara. Padahal dia datang ke pelayanan, itu tujuan safari itu kunjungan kerja baru dilihat. Saya bilang sama teman-teman, kalau Anda mau bicara pedalaman jiwa, banyak baru di sekitar sini pedalaman. Susahnya mereka merintis pelayanan pekerjaan Tuhan. Sudah begitu dihambat, sudah begitu ditolak. Ini gambaran yang diberikan Yesus, ditolak. Padahal kalau tampilan seorang janda seperti ini kan sebenarnya dikasihani, enggak, ditolak. Walaupun dia benar, walaupun itu haknya, beberapa waktu lamanya dia datang tetap ditolak. Tetapi dia datang terus. Itu yang digambarkan Yesus, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa tidak jemu? Karena punya pengharapan. Mereka berdoa kepada tujuan yang pasti. Mereka berdoa kepada tujuan yang benar, yang dapat membenarkan, yang dapat membela mereka, yaitu Allah, Tuhan Yesus itu sendiri. Haleluya. Kita berdoa kepada Dia yang mengerti seluruh keberadaan kita, adalah Allah yang benar. Dan Alkitab tulis, Ia akan segera, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berdoa kepada, yang siang malam berseru kepadanya, orang pilihannya siang malam berseru. Sehingga sebagian orang bilang, apa sih yang didoakan? Ingat kami dulu teman-teman berdoa, semalam suntuk ada orang bilang, apa saja yang didoakan kok semalaman berdoa terus? Mereka ada orang Kristen, tapi mereka bilang, kok bisa berdoa semalam-malam? Apa saja yang didoakan? Tetapi itu
kekuatan. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Jadi dari firman ini, setiap persoalan kita, persoalan apa saja, doa itu yang harus diutamakan. Tidak ada cara lain selain doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang dibilang Galatia bilang tadi, jangan, marilah kita tidak cuma berbuat baik, itu bagaikan sedang bekerja untuk Tuhan, pekerjaan perbuatan baik. Maka kepada hal seperti itulah yang harus kita lakukan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, itu yang dibilang dalam Lukas, ia akan segera membenarkan mereka. Di sini dibilang karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Jadi janji tuaian itu sudah ada di situ. Janji memperoleh apa yang digumuli itu sudah ada di situ. Jadi kita berbuat baik itu bukan asal-asalan. Dalam setiap kita melakukan doa itu adalah salah satu perbuatan yang baik di hadapan Allah. Dan Alkitab berkata, kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah, diberikan oleh Allah kepada kita. Tujuan karena kenapa? Tujuan kita benar. Berdoa kepada yang benar. Punya Allah yang sanggup mengabulkan setiap doa kita. Allah yang sanggup melakukan. Bukankah Filipi pasal yang ke-4 ya, ayat 19. Ayat sangat kita kenal. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagaimana cara Allah memenuhi keperluan itu, saudara? Doa. Itu maksudnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini doa Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Segala apa yang mereka lakukan, kalau kita baca ayat sebelumnya, maka dikatakan Allahku sanggup, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginanmu, tetapi keperluanmu. Keinginan dengan keperluan beda. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi dengan Allah, maka Alkitab berkata akan mendapat semua, karena itu haknya kita. Saya mengulangi, karena itu haknya kita. Yesus gambarkan seperti itu, seperti seorang janda, belalah aku. Keperluan mereka, keperluan kita kepada Allah, Allah anggap itu sebagai haknya kita untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan kita. Allahku akan memenuhi. Allahku akan sanggup melakukan segala apa yang menjadi keperluan kita. Jadi kalau soal bilang pergumulan, sampai tadi ibu hanya bisa berdiri, bisa. Pakai tempat duduk aja, nggak usah. Saya ada teman tanya, saya bilang cuma 1 minggu 1 kali lagi, enggak. Tapi semua berjalan sesuai aturan Allah. Hari Jumat kemarin, hari Jumat sore saya nggak tahu kenapa pingsan saya. 2 kali lagi mau jalan aja, udah pegangan hilang kesadarannya, itu berarti pingsan. Jalan lagi sedikit masuk kamar mandi sebelah, pingsan lagi coba. Ya ampun. Itu Jumat sore, Jumat malam. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal sorenya itu baru ke dokter, pulangnya malamnya. Kalau itu nggak berdaya, nggak sadar. Tadi saya bilang udah ngorok kayak apa, nah itu matanya udah ya namanya orang pingsan. Tadi masih bisa berdiri, segala puji dan hormat hanya di Tuhan. Haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang benar, akan segera membenarkan setiap persoalan umat-umatnya diketahui oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan lebih mengerti dan Tuhan layak akan mengadakannya. Kita bangkit berdiri.
kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, kami sudah memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Begitu juga kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan, yang dimana kami mau berpertumbuhan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati Bapak kami dari kesehatan itu Tuhan pulihkan Tuhan. Apapun penyakit di dalam tubuhnya, kami tidak dapat berbuat lebih jauh, tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan. Yang rusak Tuhan gantikan yang baru. Karena kami minta hanya di dalam nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati dan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Engkau saja menyempurnakannya. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami beri berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita akan pujian berkata, bernyanyilah bagi Tuhan Allah. Yang juga silakan. Bagi Tuhan,
beribadah kita. Selamat ulang tahun bagi Saudari Rachel Topasewatan tanggal 21, tanggal 23 Elvira Sibarani, dan hari ini Bapak German Menggolan. Tuhan memberkati di hari ulang tahun hari ini. Tuhan dipermuliakan. Dan ada makanan dari syukuran dari Pak German. Saya kira itu ibadah kita masih tetap seperti ini. Tanggal 10, jangan lupa tanggal 10 Desember rencana adalah perayaan Natal kita. Jam 6, memang sudah 7 lah, karena cuma kita tanggal 10. Dan sebentar sesudah ibadah tim pemazmur ada latihan. Mari kita bangkit berdiri. Kunaikan syukur pada Maha. Saudari Rachel Topasewatan, dan tanggal 23 Saudari Elvira Sibarani, dan tepat pada hari ini Bapak German Menggolan. Engkau Allah sumber segala yang baik. Di hari ulang tahun ini Tuhan karuniakan, Tuhan memberkati, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka ataupun di pergumulan mereka. Maka di hari ulang tahun ini biarlah Tuhan khususkan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, mendatangkan pasukan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka di hari ulang tahun ini Tuhan. Segala puji hanya bagi Engkau, karena sesungguhnya Engkau baik bagi kami. Kami tak putus-putusnya berdoa bagi Bapak Suprayudi, Pak Made, dalam nama Yesus Tuhan jamah, dan pulihkan, sembuhkan dengan sempurnanya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Segala korban persembahan yang diberi oleh umat-umat-Mu, Engkaulah sumber segala berkat, baik itu berupa kolektor milik Tuhan, ucapan syukur dan pasangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Makanan yang sudah disediakan oleh keluarga Pak German Menggolan di hubungan hari ulang tahunnya, Tuhan berkati, tuliskan dengan sabda-Mu jadi kekuatan kesegaran untuk kami dan memberkati keluarga ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Pada akhirnya kekasih-kekasih itu dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh terus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua bilang amin. Selamat pagi.